Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin sedikit memaparkan materi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Tia Nur Afeni dengan NIM 2020-32003 dan rekan saya yang bernama Nama saya Nur Fadila, NIM 2020-32010. Baik, di sini kami akan membahas tentang pendekatan teori terapi behavioristik. Mulai daripada pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang beraliran behaviorisme yang merupakan salah satu aliran psikologi. Teori belajar behavioristik ini dikenal dengan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gege dan Berlin tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori behavioristik ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sehingga hasil interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya ada aplikasi teori behavioristik terhadap pembelajaran. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran yaitu karena memandang pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan disusun dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada orang yang belajar. Fungsi pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada. Struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilih, sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori dalam belajar, yang penting adalah input yang bernama stimulus dan output yang bernama respon. Selanjutnya ada tujuan teori behavioristik. Pendekatan behavioristik merupakan usaha untuk memanfaatkan secara sistematis pengetahuan teoritis dan empiris yang dihasilkan dari penggunaan metode eksperimen dalam psikologi untuk memahami dan menyembuhkan pola tingkah laku abnormal. Untuk pencegahan dan penyembuhan abnormalitas ini dimanfaatkan hasil studi eksperimental baik secara deskriptif maupun remedial. Pendekatan behavior ini bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang tidak sesuai dan membentuk tingkah laku yang baru. Pendekatan tingkah laku dapat digunakan dalam menyembuhkan berbagai gangguan tingkah laku dari yang sederhana hingga yang kompleks, baik itu individu maupun kelompok. Peran dan fungsi konselor dalam teori behavioristik ini adalah konselor dalam teori behavioristik ini memegang peranan aktif dan direktif dalam proses konseling. Dalam hal ini, konselor harus mencari pemecah masalah konseling. Fungsi utama konselor adalah bertindak sebagai guru, pengarah, penasehat, konsultan, pendukung, fasilitator, dan mendiagnosis tingkah laku klien. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Fadila. Baik, selanjutnya tuh ada teknik terapi dalam behavioristik. Yang pertama tuh ada schedule, yang dimana schedule ini ialah suatu teknik yang pemberian penguatan kepada klien ketika tingkah laku baru selesai dipelajari yang dimunculkan oleh klien. Yang kedua itu ada shaping. Shaping adalah teknik yang dilakukan dengan mempelajari tingkah laku yang secara bertahap-tahap. Yang ketiga itu ada ekstinksi. Jadi ekstinksi ini adalah teknik berupa penghapusan penguatan agar tingkah laku pada tidak berulang. Selanjutnya ada teknik-teknik yang spesifik. Yang pertama itu ada desensitasi sistematik, yang dimana ini adalah teknik yang paling sering digunakan. Yang kedua itu ada pelatihan asertivitas. Yang ketiga ada time out. Yang keempat dan impletion dan flooding. Tokoh-tokoh dan pemikirannya, salah satunya itu adalah Edward Lee Thorndike, yang dimana belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan stimulus ini ialah perubahan lingkungan yang eksternal menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat. Teori behavioristik dalam perspektif Islam itu terdapat dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 78.
yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Mungkin sekian video dari penjelasan pemaparan materi kami kali ini. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.